Pemirsa, kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan persoalan yang perlu diselesaikan. Jadi kerap kali korban kekerasan tidak menyuarakan apa yang mereka alami, baik itu kekerasan fisik, mental maupun seksual. Tapi banyak di antara korban yang kesulitan melapor atau tidak berani untuk melaporkan kekerasan yang sedang dialami. Jadi apa sebenarnya yang perlu ditekankan dalam menyikapi persoalan kekerasan yang mungkin saja terjadi kepada siapa saja? Hari ini akan kami bahas bersama psikolog forensik Reza Indragiri. Mas Reza, selamat pagi. Selamat pagi. Mas Reza, dari kasus anak yang menganiaya ibunya sendiri, ibu ini kan sudah berkali-kali mendapatkan perlakuan kekerasan yang sama, tapi tidak melapor. Jadi apa yang seharusnya perlu dilakukan korban? Pertama, mari kita samakan persepsi bahwa menjadi korban kejahatan, apalagi ketika pelakunya adalah orang dekat, orang yang semestinya bisa dipercaya, orang yang semestinya melindungi, justru melakukan perbuatan kejahatan terhadap diri kita. Itu akan memunculkan efek guncangan psikis, fisik yang luar biasa. Alhasil memang dibutuhkan waktu bagi korban untuk kemudian berani melapor mencari pertolongan. Dia butuh waktu untuk memulihkan kondisi psikisnya terlebih dahulu, barangkali memulihkan luka-luka fisiknya terlebih dahulu sebelum kemudian berani melangkah keluar rumah mencari pertolongan. Itu satu. Yang kedua, pada saat yang sama, karena pelaku dan korban punya relasi yang sedemikian dekat, maka seolah-olah korban juga dikenai keharusan untuk menjaga nama baik keluarga. Tidak boleh memutus tali persaudaraan. Nah, ketika seorang korban KDRT kemudian berani keluar dan mencari pertolongan, apalagi melapor ke polisi, maka seolah-olah tindakan itu melanggar pakem. Seolah-olah korban justru ingin memutus tali persaudaraan dan membuka aib keluarga, sesuatu yang sungguh-sungguh ingin ditutup oleh pelaku. Dua, tiga. Mari kita jujur. Ketika terjadi huru-hara di sebelah rumah kita, apakah serta-merta kita terpanggil untuk membantu korban? Jawabannya tampaknya tidak. Sulit bagi kita untuk menerobos pagar, masuk ke dalam rumah, memberikan pertolongan kepada korban. Betapapun undang-undang penghapusan KDRT sudah memuat pasal yang memberikan karpet merah kepada siapapun, sekali lagi kepada siapapun, untuk memberikan pertolongan masuk ke dalam rumah bagi korban KDRT. Apalagi kalau kemudian kita masukkan unsur tambahan, yaitu seberapa sigap, seberapa cepat, dan seberapa konsisten otoritas penegakan hukum menindak kasus-kasus KDRT. Nah, multifaktor atau faktor majemuk semacam itu yang saya pikir berkontribusi bagi para korban untuk kemudian berpikir 2, 3, 4 kali, bahkan mungkin sama sekali tidak pernah terpikir untuk mencari bantuan melapor ke polisi. Baik, Mas Reza, kalau misalnya masalah ikatan keluarga atau traumatis, itu kan masalah yang itu datangnya dari personal orang itu sendiri. Tapi kalau kita melihat ada faktor-faktor luarnya juga, misalnya mungkin dari proses penegakan hukumnya. Ada nggak sih sistem di kita itu yang memang memberikan tanda kutip rasa aman ketika seseorang yang mengalami kekerasan itu melapor, karena kejadiannya banyak yang kemudian sudah melapor tapi kemudian takut malah mendapatkan ancaman misalnya di luar, atau takut malah kembali lagi, atau banyak ketakutan-ketakutan karena tidak bisa memberikan perlindungan ketika orang itu yang melapor. Di samping ketakutan-ketakutan yang menjadi kendala bagi korban untuk mencari pertolongan, ini kasus nyata ya, bukan satu dua saya menghadapi situasi ini, bahwa korban yang sudah melapor dan begitu bersemangat ingin memenjara anggota keluarga yang sudah melakukan kekerasan terhadap dirinya, seiring berjalan waktu, ternyata berubah pikiran. Alih-alih mendahulukan haknya sebagai korban, pemulihan dirinya, justru banting setir korban ini berpikir, tadi saya katakan, bagaimana menjaga nama baik keluarga. Bagaimana kemudian kekerasan ini tidak berlanjut dengan perceraian. Bagaimana relasi antara orang tua dengan anak tidak cerai-berai. Nah, ketika korban banting setir sedemikian rupa, apa yang mereka lakukan? Mereka datang kembali ke kantor polisi, mereka cabut laporan. Nah, kalau situasi yang penuh dengan dilema macam ini, sikap ambigu macam ini berulang, maka sedikit banyak kita bisa paham mengapa otoritas penegakan hukum tempo-tempo gamang untuk secara sungguh-sungguh menindaklanjuti laporan-laporan terkait KDRT. Karena anggaplah personil sudah bekerja keras melakukan berkasan yang butuh waktu panjang, tapi tiba-tiba kemudian korban mencabut kembali laporannya. Ini kan anti klimaks yang tidak hanya mengecewakan kita semua sebagai masyarakat, tapi juga barangkali menyedot stamina yang sedikit dari otoritas penegakan hukum. Karena itu ya memang butuh kebulatan tekad juga bagi para korban KDRT, untuk memilih sebetulnya ingin menyelesaikan masalah ini lewat litigasi, berujung pada persidangan, atau mencoba mencari out of court settlement, penyelesaian di luar persidangan.
lewat mediasi kah, penyelesaian secara kekeluargaan kah, atau seterusnya. Walaupun sekali lagi secara normatif tadi saya katakan kita sudah punya undang-undang penghapusan KDRT yang memungkinkan bagi para pelaku untuk diproses secara pidana mendapatkan hukuman sesuai perbuatan mereka. Baik, Mas Reza. Tadi Mas Reza bilang out of court settlement karena salah satunya adalah mau menjaga nama baik keluarga, nama baik pasangan, nama baik anak sendiri. Tapi beda kasusnya dengan ART yang disiksa oleh majikannya selama kurun waktu 1 tahun lamanya. Ini apa Mas yang menyebabkan sampai ART ini takut untuk melapor dan menderita 1 tahun? Saya tidak tahu ya bagaimana situasi di rumah itu. Adakah kemungkinan rumah itu diproteksi oleh pagar tinggi, tambah lagi mungkin ada pengamanan listrik, CCTV di mana-mana, kunci selalu double, dan tidak mungkin bagi korban untuk kemudian keluar. Ada kelemahan psikis, ada kendala fisik yang berulang kali harus saya katakan ini mempersulit korban untuk mencari pertolongan. Hitung-hitungan di atas kertas, ketika laporan terlambat sampai ke kepolisian, maka pengungkapannya pun akan semakin rumit. Kalau pengungkapan semakin rumit, hitung-hitungan di atas kertas, perjalanan hukumnya barangkali tidak akan begitu menggembirakan. Ketika perjalanan hukum ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi korban, lantas apa akibatnya? Korban mungkin akan mengalami trauma berulang. Trauma pertama adalah akibat kekerasan yang dilakukan oleh sesama anggota keluarga, oleh anggota dalam rumah tangga tersebut, dan trauma yang kedua barangkali bisa muncul dari kinerja penegakan hukum yang dinilai lambat. Walaupun kita semestinya juga punya keinsafan, kelambanan proses penegakan hukum itu barangkali sedikit banyak juga tadi berasal dari tidak begitu tepatnya kemampuan adaptasi para korban. Sekali lagi saya berempati terhadap para korban, tapi kita juga perlu secara seksama dan terus-menerus memberikan semangat kepada para korban untuk secara sungguh-sungguh berpikir penanganan macam apa, penyelesaian kasus macam apa yang ingin dipilih, litigasikah atau non litigasikah. Baik, Mas Reza terakhir, untuk efek jera sendiri, ini kan supaya praktik kekerasan, baik itu terhadap keluarga kandung ataupun misalnya ART di dalam lingkungan keluarga, ini tidak makin tumbuh subur. Apa Mas? Pertama, hari ini, saat ini, detik ini, kita menggebu-gebu nih bicara tentang sekian banyak kasus KDRT. Tapi pertanyaannya, apakah kita masih cukup punya stamina untuk terus-menerus mengikuti perjalanan kasus ini sehingga kita tahu di akhirnya nanti para pelaku dapat sanksi seperti apa? Saya ragu kita punya stamina yang cukup untuk perjalanan hukum yang panjang itu. Pertama. Yang kedua, bagi otoritas penegakan hukum, rumusnya sederhana untuk memunculkan efek jera adalah proses hukum harus cepat dan ajak, mudah di atas kertas. Tapi dalam prakteknya saya pikir juga rumit. Pertanyaan misalnya, apakah otoritas penegakan hukum bersepakat bahwa kasus KDRT merupakan kasus yang harus diprioritaskan dibandingkan dengan kasus-kasus kekerasan yang lain? Begalkah itu, kerusuhankah itu, apalagi pidana yang lebih luas, terorismekah itu? Apakah KDRT akan menempati prioritas tinggi dalam skala penyelesaian penuntasan kasus? Ini merupakan pertanyaan yang mudah-mudahan bisa ditanggapi sebagai bahan refleksi. Seberapa jauh sesungguhnya undang-undang penghapusan KDRT yang kita punya tidak hanya berkedudukan sebagai macan kertas belaka. Oke, jadi mudah-mudahan ini nanti bisa direspon lebih baik lagi oleh aparat penegak hukum dan para korban untuk jangan takut untuk melaporkan kekerasan dalam keluarga. Berikut dengan orang-orang di sekitarnya untuk segera membantu. Terima kasih Mas Reza Indragiri karena pagi ini sudah memberikan perspektif baru untuk pemirsa Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.